Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Wulandari. Saya dari kelas PAI 2A dengan NIM 2311020. Saya ingin memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Waluyo, MSI. Saya ingin menjelaskan 3 materi, yakni ijtihad, ijma, dan qiyas. Baik, yang pertama definisi ijtihad. Ijtihad adalah sebuah upaya sungguh-sungguh memecahkan jika terjadi persoalan baru yang tidak secara detail dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis di kalangan masyarakat di suatu tempat atau masa tertentu. Dalam hal memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijtihad ini harus dilakukan oleh para ahli mujtahid agama Islam dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya, yang pertama dalam Quran surah Al-Maidah ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Yang kedua, hadis yang artinya berbunyi, apabila seorang hakim menentukan hukum melalui ijtihad dan benar, maka ia diberikan 2 pahala. Sedangkan apabila ia salah, maka ia diberi 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implementasi ijtihad yang tepat menjadi kunci jawaban tantangan zaman dan memandu umat muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, memahami permasalahan. Yang kedua, mencari dalil. Yang ketiga, menganalisis ijtihad ulama terdahulu. Yang keempat, menentukan metode ijtihad. Dan yang kelima, mencari kesimpulan. Contohnya, ijtihad dalam menentukan hukum zakat mata uang digital, ijtihad dalam menyikapi perkembangan teknologi reproduksi terbantu, dan ijtihad dalam merumuskan solusi atas permasalahan sosial kontemporer seperti kemiskinan dan ketimpangan. Selanjutnya, ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum dalam agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalilnya yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Artinya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah yang artinya berbunyi, tidak akan binasa suatu umat yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran selama mereka masih mampu melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ijma memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam. Ijma digunakan, yang pertama, menentukan hukum dalam masalah-masalah yang tidak terdapat
ketentuan eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang maknanya masih ambigu. Dan yang ketiga, menyatukan para ulama yang berbeda pendapat. Contohnya, penetapan hukum zakat profesi, penentuan hukum riba kontemporer, dan penetapan hukum tentang penggunaan teknologi baru. Yang terakhir yaitu kias. Kias itu perumpamaan atau analogi. Dalam Islam, kias itu menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada rujukan nasnya dengan perkara lain yang sudah ada nasnya. Dalilnya yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Yang kedua, hadisnya dari Abu Hurairah yang artinya berbunyi, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum memakan daging kargus. Beliau menjawab, saya tidak pernah memakannya dan tidak pula melarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kias memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam. Kias digunakan untuk yang pertama, menentukan hukum dalam masalah-masalah yang tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang maknanya masih ambigu. Yang ketiga, menentukan hukum dalam perkara-perkara baru yang tidak pernah dijelaskan yang tidak pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Contohnya penetapan hukum merokok, penentuan hukum operasi plastik, dan penetapan hukum tentang penggunaan internet. Jadi kesimpulannya yaitu ijtihad, ijma' dan qiyas adalah 3 konsep penting dalam ilmu hukum Islam yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan hukum Islam dan menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi yang sekarang situasi dan kondisi yang berkembang. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.